Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'da. Para pemirsa dari muslimah, muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan keberkahan, pemeliharaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat karunia yang begitu besar dari Allah, yakni nikmat keimanan, nikmat sehat walafiat beserta nikmat panjang umur. Sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa beraktivitas, bisa beribadah, baik itu berkaitan dengan hablu minallah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian sholawat teriring salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, dan seluruh umat yang selalu istiqomah, mudah-mudahan insya Allah mendapatkan syafaatul usmah kelak pada hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa dari muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema lewat kajian dari muslimah yang kita cintai ini, yaitu 7 lampu penerang kita di alam kubur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia siapapun dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang punya jiwa pasti akan mati. Dan ketika kematian itu menghampiri kita, tidak ada satupun manusia yang bisa minta dimajukan ataupun minta diundurkan barang sesaat pun. Jadi jelas bagi kita bahwa kita sebagai manusia akan mengalami yang namanya kematian.
Dan saat kematian itu menimpa diri kita, segala sesuatu yang ada di alam dunia ini akan kita tinggalkan. Baik itu harta, jabatan, apapun akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Setelah kita meninggalkan alam dunia, maka kita akan memasuki yang namanya alam kubur. Kita akan dipendam di alam kubur. Kita akan masuk ke dalam alam barzah. Yang ketika kita berada di dalamnya, kita tidak bisa memberitahukan kepada siapapun bagaimana kondisi kita di alam barzah. Kita tidak bisa ceritakan kepada siapapun yang ada di alam dunia. Seperti apa kondisi kita di alam kubur, di alam barzah. Alam kubur, alam yang begitu sempit, alam yang begitu gelap. Yang saat kita memasuki alam kubur tanpa membawa bekal. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, barang siapa yang masuk ke dalam alam kubur tanpa membawa bekal, seakan-akan dia mengarungi samudra tanpa perahu. Oleh sebab itu, para pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh Rasulullah agar ketika kita berada di alam kubur, karena kita tidak tahu berapa lama kita berada di alam kubur yang jelas sampai datangnya hari kiamat. Kalaulah kita berada di alam kubur dengan membawa bekal yang cukup, bekal yang insya Allah yang akan menemani kita di alam kubur kita, maka akan berasa nikmatlah kita berada di alam kubur, seakan-akan kita berada di dalam raudhah min riyadil jannah, berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan menjadi penerang kita di alam kubur? Apa yang akan bisa menerangi alam kubur kita sehingga terang benderang, sehingga begitu lapang kita di alam kubur? Di dalam kitab Nashahihul Ibad, di sini diterangkan bahwa sesungguhnya ada 7 amal perbuatan yang akan bisa menjadi lampu penerang kita saat kita berada di alam barzah. Alam yang suatu ketika nanti akan kita lewati, karena kita manusia akan melewati berbagai macam alam, dan kita sudah melewati alam dunia. Kemudian nanti akan masuk ke alam barzah sambil menunggu kapan datangnya hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal yang akan menjadi penyebab kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kitab Nashahihul Ibad, yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah, yaitu ikhlas dalam mengerjakan semua ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah makdoh ataupun ibadah ghairu makdoh, hendaklah sebagai seorang hamba Allah kita mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Ikhlas dalam beribadah penyebab kubur kita menjadi terang saat kita berada di alam barzah. Kita akan lanjutkan kajian kita ini setelah yang berikut ini. Jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Diary Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang akan menjadi penerang di alam kubur kita, di dalam kitab Nashahihul Ibad diterangkan al-ikhlasu fi ibadah, yaitu melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah, lebih-lebih ketika kita melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, bahkan ibadah haji dan umroh, hendaklah berdasarkan keikhlasan hati kita mengerjakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengerjakan ibadah, kita tidak ikhlas, maka kita ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Padahal di antara syarat diterimanya suatu ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah kecuali untuk memurnikan niatnya beribadah kepada Allah. Kalau pengen ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, murnikan niat kita, ikhlaskan hati kita. Ibadah yang kita kerjakan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas inilah yang akan menjadi lampu penerang kita saat kita berada di alam barzah, saat kita nanti berada di alam kubur kita.
Pemirsa, itu amalan yang pertama, berusaha mengikhlaskan hati kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah di antara lampu penerang kita nanti ketika kita berada di alam kubur, yaitu biru walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, atau berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun juga berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan langsung balas dengan cash di alam dunia ini. Hanya satu amalan yang saat di dunia Allah berikan balasannya kepada kita. Bukan lagi kita di alam kubur saat seseorang anak dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kebaktiannya sama orang tua ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia masih berada di alam dunia. Allah akan limpahkan rezeki yang berkah, kehidupan yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan niat kita, dengan benar-benar memurnikan tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abudullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan telah Allah perintahkan kepada seluruh manusia, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya. Karena ibu yang bersusah payah, yang dalam keadaan lemah, bertambah lemah, mengandung, menyusui kita dalam masa 2 tahun. Dalam langkah kita dikandung, kemudian kita dilahirkan dan disusui, maka hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi amalan yang kedua yang bisa menerima alam kubur kita adalah biru walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Nabi Musa, maukah engkau aku beritahukan manusia yang akan menjadi temanmu di dalam surga?" Kemudian Allah jelaskan di mana kampung pemuda ini, siapa, bagaimana ciri-cirinya. Masya Allah, diterangkan di mana dia tinggal, apa ciri-ciri yang akan menjadi sahabat dekat Nabi Musa kelak dalam surganya Allah. Kemudian setelah Nabi Musa diberitahukan di mana kampung pemuda ini dan apa ciri-cirinya, siapa namanya, Nabi Musa alaihi salam pun mencari tahu pemuda yang disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan pemuda ini, ternyata pemuda ini seorang yang dia begitu bakti kepada ibunya, yang begitu sayang kepada ibunya, yang setiap kali dia pulang dari berdagang, maka dia senantiasa mengurusi ibunya, dia memberi makan ibunya, dia mencuci pakaian ibunya. Saat dia menyuapi ibunya, ibunya berkata, "Ya Allah, jadikan anakku menjadi temannya Nabi Musa di dalam surgamu." Sehingga doa ibunya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah berkahnya seorang anak ketika dia menunjukkan baktinya sama orang tua. Maka amalan bakti sama orang tua sebelum dia masuk ke alam kubur, di dunia dia akan diberikan keberkahan-keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang akan menjadi lampu penerang kita nanti di alam kubur, pemirsa dari muslimah, biru walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih orang tua yang telah wafat, mudah-mudahan senantiasa kita doakan, kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah di antara lampu penerang seorang hamba kelak ketika dia berada di alam kubur adalah silaturrahim, yaitu senantiasa saat kita hidup di alam dunia ini kita gemar menyambung tali silaturahim. Kita ingin punya persaudaraan yang banyak. Kita tidak ingin mempunyai musuh di alam dunia ini. Makanya Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman bahwa di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah
dan dia percaya adanya pembalasan hari akhir, hendaklah dia senang menyambung tali silaturahim. Ketika seseorang gemar menyambung tali silaturahim, maka apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Mayasaruhu ayub sato fi rizkihi wa ayan sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, yang ingin umurnya barokah di hadapan Allah dan ingin dilapangkan rizkinya, makanya orang yang gemar bersilaturahim, insya Allah umurnya panjang dalam keadaan berkah, rizkinya berlimpah ruah. Hendaklah orang yang gemar menyambung tali silaturahim, orang yang akan mendapatkan jaminan umur diberkahi, rizki dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan balas silaturahim ini sebagai lampu penerangnya kelak pada saat dia berada di alam barzah. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi silaturahim jangan sampai kita putuskan, karena menyambung silaturahim merupakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari diri yang satu itu Allah ciptakan pasangan hidupmu. Allah ciptakan pasangan hidup untuknya, yaitu Siti Hawa. Dan hendaklah kalian menjalin tali silaturahim. Ternyata menjalin tali silaturahim kepada saudara kita, kepada kaum kerabat kita, atau kepada sesama manusia merupakan perintah Allah yang akan menjadi lampu penerang kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Dan kita akan lanjutkan lagi di antara amalan-amalan yang bisa menjadi lampu penerang kita di alam kubur kita nanti. Tentunya kita akan bahas setelah yang lewat ini, jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Diary Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang akan menjadi penerang di alam kubur kita, tadi kita sudah sebutkan satu persatu, yaitu menjadi orang yang melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, kemudian biru walidain, dan yang ketiga adalah silaturahim, yaitu senantiasa menyambung tali silaturahim baik kepada kaum kerabat kita ataupun kepada siapapun. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat adalah alla yudi'u umrohu fi maksiatillah. Tidak menyia-nyiakan umur dalam kemaksiatan. Tidak menyia-nyiakan usia kita. Karena umur merupakan karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat umur ini kita habiskan begitu saja tanpa kita melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga umur yang Allah titipkan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita manfaatkan umur kita ini dengan memperbanyak kita melakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diberi nikmat umur, maka yang Allah lihat bukan panjangnya umur kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan umur kita dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di sisi Allah yang ketika dia diberikan umurnya dia pergunakan untuk memperbanyak amalnya. Dia mempergunakan umurnya untuk menambah ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apapun yang ada di anggota tubuh kita ini, umur yang Allah berikan kepada kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan umur kita untuk beribadah, insya Allah umur ini akan bernilai berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang keempat yang bisa menerangi amal alam kubur kita adalah senantiasa tidak menyia-nyiakan umur kita untuk melakukan kemaksiatan. Lebih-lebih Rasulullah mengingatkan kepada kita, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Jaga waktu yang 5 sebelum 5 perkara menimpa diri kita. Di antaranya syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu
sebelum hari tua menghampiri dirimu. Karena ketika kita masih berumur, masih muda, kesempatan untuk beramal, kesempatan kita untuk lebih giat beribadah di hadapan Allah terbuka lebar. Karena apa? Orang masih muda, fisiknya masih sehat, masih kuat, dia bisa melakukan ibadah apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah tua, udah ada keterbatasan dia untuk melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sakit, karena uzur, karena apapun. Nah, pemirsa dari muslimah, di antara lampu penerang kita di alam kubur adalah tidak menyia-nyiakan usia atau umur kita dalam melakukan kemaksiatan, tapi kita pergunakan usia dan umur kita ini untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah di antara amalan atau lampu penerang kita nanti ketika kita berada di alam kubur, Allah yattabi'u hawa'u, yaitu tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena manusia Allah ciptakan dengan akal dan hawa nafsunya. Tapi bukan berarti manusia tidak memiliki hawa nafsu, tapi manusia diberi hawa nafsu sehingga manusia diperintahkan oleh Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia menjadi orang yang insya Allah hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naziyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsal 'anil hawa fa innal jannati hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang senantiasa takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia senantiasa menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka orang yang seperti ini sungguh surgalah tempat kembalinya. Jadi ketika seseorang hidup di alam dunia, dia memiliki hawa nafsu, jangan sampai dia diperbudak dengan hawa nafsunya. Karena ketika seseorang dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang malas untuk mengerjakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia Allah ciptakan dengan hawa nafsunya, dan hawa nafsu ini bagus ada pada diri kita. Karena tanpa hawa nafsu tidak ada keinginan manusia untuk makan, untuk minum. Sebagaimana para malaikat yang Allah ciptakan tidak memiliki hawa nafsu, hanya diberikan akal. Tapi manusia Allah ciptakan dengan begitu kesempurnaannya, diberi akal dan juga diberikan hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita, di dalam diri kita, kita memiliki ada 3 hawa nafsu. Ada hawa nafsu amaroh, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu amaroh adalah nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang dasarnya dari syaitan, yang ketika seseorang mengikuti hawa nafsu amaroh, dia tidak memiliki rasa penyesalan saat dia melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu nafsu yang suka mencela diri kita sendiri. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika dia melakukan suatu keburukan, dia merasa menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun baik ada pada diri kita, yaitu nafsu lawamah. Nafsu yang selalu mencela diri kita saat kita melakukan kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nafsu yang paling tinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, nafsu yang ketika kita senantiasa menjadikan nafsu mutmainnah ini pada diri kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang setiap apapun yang Allah berikan kepada diri kita, kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat, kita menjadi orang yang lebih giat beribadah. Dikasih ujian, tetap dengan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah di antara lampu penerang seseorang di alam kubur, ayyajtahida fit ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, jangan kita kerjakan setengah-setengah. Harusnya ketika kita beribadah benar-benar sungguh-sungguh
ketika kita sholat sungguh-sungguh, ketika kita berpuasa sungguh-sungguh, ketika kita mengerjakan apapun itu yang namanya ibadah, hendaklah mengerjakan dengan kesungguhan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir di antara lampu penerang kita di alam kubur adalah ayyuksiro zikrullah. Ayyuksiro zikrullah yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah apapun yang kita lakukan, hendaknya kita ingat kepada Allah. Saat kita bangun tidur, ingat kepada Allah. Saat kita mau bekerja, ingat kepada Allah. Saat kita mau makan, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah engkau kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada dirimu. Jadi ketika kita senantiasa mengingat Allah dalam diri kita, Allah pun akan ingat kepada diri kita. Maka pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai hari-hari kita jauh dari mengingat Allah. Karena mengingat Allah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika seseorang sering mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada dirinya. Semoga kita bisa mengamalkan 7 amalan ini dalam kehidupan kita, sehingga saat kita berada di alam barzah, kuburan kita diberikan terang benderang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat kita hidup di alam dunia ini. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing hidupnya oleh Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan ini insya Allah membuat kita mendapatkan lampu penerang di alam barzah saat kita nanti berada di alam barzah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita akan akhiri kajian kita ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizkina, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.